Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh pemirsa setia channel Sehat Bersama. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat, bugar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya, Dr. Rahmat, ingin mengajak Bapak dan Ibu berbincang tentang sesuatu yang mungkin tampak sepele, tapi kenyataannya bisa menghancurkan tubuh kita pelan-pelan tanpa terasa. Sebelum kita mulai, saya ingin Bapak dan Ibu mengambil posisi nyaman, duduk santai sambil menyimak, karena apa yang akan saya sampaikan ini bisa menyelamatkan kesehatan ginjal Bapak dan Ibu dari kerusakan serius di masa depan. Bapak dan Ibu, pernahkah Anda berpikir bahwa mie instan yang sering kita konsumsi bisa menyebabkan ginjal rusak hanya dalam waktu 3 bulan? Mungkin kedengarannya berlebihan, tapi saya bicara berdasarkan pengalaman bertahun-tahun menangani pasien gagal ginjal di berbagai daerah. Banyak dari mereka tidak sadar bahwa kebiasaan makan yang terlihat biasa-biasa saja justru menjadi bom waktu bagi kesehatan tubuhnya sendiri. Mereka tidak merasakan gejala apapun, sampai suatu hari tiba-tiba tubuh melemah, kaki bengkak, dan hasil laboratorium menunjukkan bahwa fungsi ginjalnya sudah menurun drastis. Izinkan saya menceritakan kisah nyata seorang pasien yang hingga kini masih saya ingat. Namanya Pak Sutrisno, usianya 62 tahun, seorang pensiunan guru SMA dari Surabaya. Pak Tris, begitu saya memanggilnya, datang ke klinik dengan wajah pucat dan kaki bengkak seperti balon. Ia berkata dengan suara pelan, "Dok, saya merasa badan saya cepat lelah, pinggang sering pegal, dan tiap malam saya bisa buang air kecil sampai 4 atau 5 kali. Istri saya sampai tidak bisa tidur, karena harus bangun menemani saya." Ketika saya lihat hasil laboratoriumnya, saya terdiam. Kreatininnya mencapai 2,1 mg per desiliter, padahal batas normal hanya di bawah 1,2. Nilai Egfer-nya tinggal 45, yang berarti fungsi ginjalnya sudah tinggal 45%. Saya pun bertanya dengan lembut, "Pak, apa yang biasanya Bapak makan sehari-hari?" Jawabannya membuat saya terkejut sekaligus sedih. Ia menjawab, "Biasa saja, Dok. Pagi saya makan mie instan, siang makan di warteg dengan lauk yang gurih, sore ngemil keripik, malam kadang bakso atau soto." Mungkin terdengar wajar bagi banyak orang, tapi kenyataannya pola makan seperti inilah yang perlahan-lahan menghancurkan ginjal tanpa ampun. Bapak dan Ibu perlu tahu, ginjal kita adalah organ yang sangat luar biasa. Setiap detik, setiap menit, bahkan setiap jam, ginjal bekerja tanpa henti menyaring racun dari darah kita. Bayangkan, setiap hari ginjal menyaring sekitar 180 liter darah. Jika satu botol air mineral besar berisi 2 liter, itu artinya ginjal kita bekerja seolah menyaring 90 botol air setiap hari. Luar biasa, bukan? Tapi sayangnya, banyak dari kita tidak menyadari betapa berat kerja organ kecil ini. Ginjal bisa diibaratkan seperti mesin filter yang harus bekerja tanpa istirahat. Sekarang bayangkan kalau setiap hari kita memberi beban berat kepada filter ini berupa makanan tinggi garam, penuh pengawet, dan syarat pewarna. Maka lama-kelamaan filter itu akan tersumbat, aus, dan akhirnya rusak. Itulah yang terjadi pada Pak Sutrisno. Ia tidak merasa sakit hebat, tidak ada gejala mencolok. Tapi di dalam tubuhnya, sel-sel ginjal bekerja keras hingga akhirnya kelelahan dan berhenti berfungsi. Masalah besar dari penyakit ginjal adalah sifatnya yang diam-diam. Ginjal tidak memberi peringatan keras seperti gigi yang ngilu atau sendi yang nyeri. Ginjal terus bekerja dalam diam sampai kerusakan mencapai 70–80%. Saat gejala mulai terasa, seringkali sudah terlambat. Banyak pasien saya berkata, "Dok, saya tidak merasa sakit apa-apa, tapi kok tiba-tiba disuruh cuci darah?" Itu karena ginjal adalah organ yang sabar. Ia terus bekerja tanpa mengeluh, sampai akhirnya benar-benar tak sanggup lagi. Sekarang mari kita bahas mengapa mie instan menjadi musuh besar bagi ginjal. Mie instan memang menggoda. Rasanya gurih, praktis, dan murah. Cukup seduh dengan air panas 5 menit, sudah bisa makan kenyang. Namun di balik kepraktisan itu, mie instan mengandung garam yang sangat tinggi. Dalam satu bungkus mie instan, terdapat sekitar 1.500 hingga 2.000 mg sodium. Padahal batas aman konsumsi sodium per hari hanya sekitar 2.000 mg. Artinya, satu bungkus mie instan saja sudah hampir memenuhi atau bahkan melampaui batas garam harian yang dianjurkan. Belum lagi tambahan MSG, pengawet, pewarna sintetis, dan lemak trans dari minyak yang digunakan untuk menggoreng mie sebelum dikeringkan. Semua zat ini tidak bisa keluar begitu saja dari tubuh. Ginjal harus bekerja keras menyaring dan membuang racun-racun tersebut. Jika dilakukan terus-menerus,
jaringan halus di dalam ginjal akan mengalami peradangan dan akhirnya mati satu persatu. Ketika saya minta Pak Sutrisno berhenti total makan mie instan dan menggantinya dengan makanan sederhana seperti nasi, telur rebus, tempe goreng, dan sayur bening, hasilnya sangat mengejutkan. Dalam 3 bulan, fungsi ginjalnya meningkat dari 45% menjadi 58%. Kreatininnya turun dari 2,1 menjadi 1,6. Ia menatap saya dengan mata berkaca-kaca dan berkata, "Dok, kalau saya tahu dari dulu, saya tidak akan makan mie instan lagi. Sekarang saya melihat mie itu seperti racun." Cerita ini bukan untuk menakuti, tapi untuk membuka mata kita semua. Bapak dan Ibu, ginjal bukan mesin yang bisa diganti kapan saja. Jika rusak, jalan satu-satunya hanya cuci darah atau transplantasi. Dan kedua hal itu tidak mudah. Biaya tinggi, proses melelahkan, dan risiko komplikasi yang besar. Maka langkah terbaik adalah mencegah sejak dini. Jangan tunggu sampai ginjal Anda menjerit minta tolong. Mie instan hanyalah satu dari sekian banyak makanan yang perlahan-lahan bisa merusak ginjal. Setelah mie instan, masih ada makanan kaleng, bumbu instan, minuman manis, dan daging olahan yang semuanya sama-sama berbahaya bila dikonsumsi berlebihan. Namun sebelum kita membahasnya satu persatu di bab berikutnya, saya ingin Bapak dan Ibu memahami satu hal penting. Tubuh kita tidak diciptakan untuk menerima bahan kimia setiap hari. Tubuh manusia, terutama ginjal, lebih menyukai makanan alami, segar, dan sederhana. Jika setiap hari kita memberi makanan penuh bahan sintetis, tubuh akan kewalahan. Sama seperti mobil yang terus diisi bahan bakar kotor, lama-lama mesinnya macet. Begitu pula dengan tubuh manusia. Ginjal yang rusak tidak akan bisa disembuhkan hanya dengan obat. Mulai hari ini, mari kita ubah kebiasaan kecil yang selama ini dianggap sepele. Jika Bapak dan Ibu masih menyimpan stok mie instan di dapur, pertimbangkan untuk tidak lagi menjadikannya menu harian. Gantilah dengan makanan yang lebih menyehatkan. Dalam bab selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam tentang makanan olahan lain yang tidak kalah berbahaya, termasuk sosis, kornet, dan makanan kaleng yang mungkin sering ada di meja makan kita. Saya akan tunjukkan bagaimana bahan-bahan pengawet di dalamnya bisa menyebabkan pengerasan pembuluh darah ginjal, dan bagaimana cara sederhana untuk menggantinya dengan makanan sehat tanpa mengorbankan rasa. Demikianlah pembuka kita pada hari ini. Semoga cerita dan penjelasan ini bisa menjadi pengingat bahwa hal-hal kecil dalam pola makan bisa membawa dampak besar bagi kesehatan. Di bab berikutnya, kita akan lanjut membahas jenis makanan olahan dan bumbu dapur yang sering menjadi musuh tersembunyi bagi ginjal tanpa kita sadari. Tetap bersama channel Sehat Bersama, karena di sini kita belajar menjaga tubuh agar tetap kuat, sehat, dan bahagia di usia berapapun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas tentang bahaya mie instan, sekarang mari kita lanjutkan ke musuh besar berikutnya yang sering kali hadir di dapur tanpa disadari, yaitu makanan kaleng dan makanan olahan. Makanan jenis ini terlihat praktis, rasanya enak, dan mudah disajikan, tapi di balik kepraktisannya tersimpan bahaya yang bisa merusak ginjal secara perlahan namun pasti. Saya sering bertemu dengan pasien yang merasa dirinya sudah makan dengan benar, tapi ternyata kebiasaan kecil seperti mengonsumsi sarden kaleng, kornet, atau sosis menjadi penyebab utama penurunan fungsi ginjal. Salah satu contohnya adalah Ibu Siti, seorang penjahit berusia 58 tahun asal Bangkalan, Madura. Ia datang ke klinik dengan keluhan kaki bengkak, tubuh lemas, dan nafsu makan menurun drastis. Saat saya tanya bagaimana pola makannya, ia menjawab, "Saya setiap hari makan ikan asin, Dok. Sudah dari kecil begitu. Kadang pakai sambal terasi atau petis biar tambah nikmat." Mendengar jawabannya, saya langsung paham bahwa sumber masalahnya bukan dari usia atau penyakit lain, tapi dari kadar garam dan bahan pengawet yang sudah menumpuk dalam tubuhnya selama bertahun-tahun. Makanan kaleng seperti sarden, kornet, daging olahan, dan bahkan nugget atau bakso kemasan, mengandung sodium dalam jumlah yang sangat tinggi. Rata-rata satu porsi makanan kaleng mengandung 800 hingga 2000 mg sodium. Bila dikonsumsi setiap hari, jumlah ini bisa melampaui batas aman yang dianjurkan oleh WHO. Garam memang dibutuhkan tubuh, tapi dalam jumlah berlebih, garam menjadi racun yang merusak pembuluh darah dan meningkatkan tekanan pada ginjal. Selain sodium, makanan kaleng juga mengandung zat tambahan bernama fosfat. Zat ini ditambahkan agar makanan tahan lama, namun di dalam tubuh, fosfat berlebih bisa mengendap bersama kalsium di pembuluh darah ginjal. Lama-kelamaan, endapan ini membuat pembuluh menjadi keras seperti pipa air yang tersumbat kerak. Akibatnya, aliran darah ke ginjal terganggu dan jaringan ginjal perlahan mati.
Kondisi ini tidak terasa dalam waktu singkat. Sama seperti korosi pada logam, prosesnya berjalan pelan tapi pasti. Ginjal yang awalnya sehat, pelan-pelan kehilangan kemampuan menyaring racun. Pada awalnya, mungkin hanya muncul keluhan ringan seperti kaki yang terasa berat, bengkak di pergelangan, atau buang air kecil yang semakin sering di malam hari. Tapi jika kebiasaan ini dibiarkan, hasil pemeriksaan darah akan mulai menunjukkan peningkatan kadar kreatinin dan penurunan EGFR, tanda bahwa ginjal sudah mulai bekerja di bawah kapasitas normalnya. Ibu Siti yang tadi saya ceritakan termasuk salah satu contohnya. Setelah saya minta beliau berhenti total dari makanan asin dan olahan selama 1 bulan, hasilnya luar biasa. Kaki bengkaknya kempes, tidurnya mulai nyenyak, dan keluhan sesak napas yang dulu sering muncul perlahan menghilang. Hasil laboratoriumnya menunjukkan perbaikan signifikan. Protein dalam urinnya yang semula +3 turun menjadi +1. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Dok, saya kira ikan asin itu makanan sederhana dan aman. Ternyata itu yang bikin ginjal saya lemah selama ini." Dari situ saya semakin yakin bahwa banyak orang tidak sadar bahwa makanan tradisional yang dianggap biasa bisa menjadi racun mematikan jika dikonsumsi berlebihan dan terus-menerus. Bapak dan Ibu, saya tahu betul alasan kenapa banyak orang memilih makanan kaleng atau olahan. Alasannya praktis, cepat disajikan, dan tahan lama. Namun, apa gunanya praktis kalau pada akhirnya harus mengorbankan kesehatan? Tidak ada artinya makanan enak dan cepat saji jika setiap suapan memperpendek umur ginjal kita. Selain tinggi garam dan fosfat, makanan kaleng juga biasanya mengandung bahan kimia tambahan seperti nitrat, nitrit, dan pewarna buatan. Bahan-bahan ini bukan hanya membebani ginjal, tapi juga berpotensi meningkatkan risiko kanker saluran kemih dan hati. Tubuh kita tidak diciptakan untuk memproses bahan kimia ini setiap hari. Ketika ginjal harus menyaringnya terus-menerus, maka kerja filtrasi menjadi berat dan kemampuan ginjal akan menurun lebih cepat. Untuk menggantikan makanan olahan, sebenarnya ada banyak alternatif yang jauh lebih aman. Misalnya, jika Bapak dan Ibu suka makan sarden, cobalah ganti dengan ikan segar yang dimasak dengan bumbu alami seperti bawang putih, bawang merah, kunyit, dan jahe. Selain rasanya lebih lezat, nutrisi di dalamnya juga jauh lebih baik. Jika terbiasa dengan sosis atau nugget, gantilah dengan tempe atau tahu yang diolah dengan sedikit minyak. Tempe mengandung protein nabati yang baik untuk ginjal, karena tidak meninggalkan banyak residu urea yang harus dibuang tubuh. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah terlanjur terbiasa dengan cita rasa asin, saya sarankan mulai mengurangi garam secara bertahap. Misalnya, jika biasanya 1 sendok teh garam digunakan untuk 1 porsi masakan, kurangi menjadi setengah sendok teh. Tambahkan rempah alami seperti daun salam, serai, atau lengkuas untuk memperkuat aroma dan rasa. Tubuh kita akan menyesuaikan dalam waktu sekitar 2 minggu. Setelah terbiasa, lidah tidak lagi mencari rasa asin berlebihan, dan ginjal pun mulai bekerja lebih ringan. Satu hal yang juga perlu diperhatikan adalah penggunaan saus dan kecap botolan. Banyak orang tidak menyadari bahwa 2 sendok makan saus tomat atau sambal botolan bisa mengandung lebih dari 500 mg sodium. Kecap manis pun seringkali mengandung tambahan garam dan gula yang tinggi. Jadi, meskipun tidak terasa asin, tetap saja membebani ginjal dan pankreas secara bersamaan. Gunakan bumbu alami sebagai gantinya, misalnya tomat segar yang direbus dan diblender sendiri, atau sambal dari cabai segar tanpa tambahan garam berlebihan. Makanan olahan dan kalengan juga sering menjadi pilihan bagi para lansia yang tinggal sendiri. Namun, saya ingin menekankan bahwa semakin bertambah usia, tubuh kita justru makin membutuhkan makanan segar. Ginjal pada usia di atas 50 tahun sudah mengalami penurunan fungsi alami sekitar 1% setiap tahun. Artinya, kalau usia Bapak atau Ibu sekarang 60 tahun, fungsi ginjal mungkin tinggal 80%. Jika kebiasaan makan tidak diubah, dalam waktu 3 bulan saja bisa turun drastis menjadi 70% atau bahkan lebih rendah. Dan begitu ginjal mencapai titik kritis di bawah 30%, risiko cuci darah meningkat tajam. Inilah sebabnya mengapa saya selalu mengatakan bahwa makanan olahan dan kalengan bukan sekadar masalah gaya hidup modern, tapi ancaman nyata bagi kesehatan jangka panjang. Jika Bapak dan Ibu ingin menjaga ginjal agar tetap sehat hingga usia lanjut, maka langkah pertama adalah membatasi makanan tinggi garam dan bahan kimia tambahan. Sebagai penutup bab ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melakukan tantangan sederhana. Mulailah dengan 1 minggu tanpa makanan kaleng. Jangan beli sarden, kornet, atau bakso kemasan. Ganti dengan masakan buatan sendiri.
Rasakan perubahan pada tubuh bapak dan ibu. Dalam seminggu, biasanya tekanan darah mulai stabil, bengkak di kaki berkurang, dan tidur terasa lebih nyenyak. Semua itu terjadi karena ginjal mulai bisa bernafas lega setelah sekian lama bekerja keras tanpa istirahat. Di bab berikutnya, kita akan membahas musuh ketiga yang lebih licik, karena sering bersembunyi di dalam masakan rumahan. Bumbu instan dan penyedap rasa seperti MSG menjadi racun halus yang membuat sel-sel ginjal kelelahan tanpa kita sadari. Saya akan jelaskan bagaimana bumbu yang terlihat kecil di dapur bisa membawa dampak besar pada kesehatan tubuh, dan bagaimana cara menggantinya dengan bahan alami yang aman namun tetap lezat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas tentang mie instan dan makanan kaleng, kini kita sampai pada musuh ketiga ginjal yang paling licik karena keberadaannya tersembunyi di hampir semua masakan rumahan, yaitu bumbu instan dan penyedap rasa atau yang dikenal dengan MSG. Mungkin sebagian dari kita berpikir, sedikit saja tidak apa-apa. Padahal yang disebut sedikit itu jika dikumpulkan dari berbagai makanan dalam sehari, bisa menjadi jumlah yang sangat besar dan berbahaya bagi ginjal. Bumbu instan dan penyedap rasa diciptakan untuk memudahkan kita dalam memasak. Dengan 1 sendok kecil, rasa masakan bisa langsung gurih dan sedap. Namun, di balik kelezatan itu terdapat campuran bahan kimia seperti natrium glutamat, sodium, dan zat pengawet yang jika dikonsumsi terus-menerus dapat merusak sistem penyaringan ginjal. MSG atau monosodium glutamat sebenarnya adalah turunan dari asam glutamat, yaitu asam amino alami yang ditemukan di beberapa bahan makanan seperti tomat dan jamur. Tapi, bentuk buatan pabrik yang kita temui di pasaran jauh berbeda dari asam glutamat alami. Dalam bentuk sintetisnya, MSG bersifat eksitotoksin, artinya ia dapat merangsang sel-sel saraf dan sel-sel ginjal bekerja terlalu aktif hingga akhirnya kelelahan dan mati. Setiap kali kita menambahkan 1 sendok teh penyedap rasa ke dalam masakan, sebenarnya kita sudah menambah sekitar 500 hingga 800 mg sodium ke dalam tubuh. Itu baru dari 1 jenis masakan. Sekarang bayangkan jika sehari kita makan 3 kali, dan setiap masakan menggunakan 2 sendok teh bumbu instan. Tanpa sadar kita telah menambah lebih dari 2000 mg sodium hanya dari bumbu tambahan, belum termasuk dari garam, kecap, atau sambal. Akibatnya, ginjal dipaksa bekerja ekstra untuk membuang kelebihan natrium dari darah. Lama-kelamaan tekanan darah meningkat, pembuluh darah ginjal mengeras, dan fungsi penyaringan pun menurun. Saya masih ingat seorang pasien bernama Burina, 61 tahun, seorang ibu rumah tangga dari Yogyakarta. Beliau datang dengan keluhan badan terasa lemas, sering pusing, dan wajah membengkak di pagi hari. Setelah saya periksa, tekanan darahnya 170/100 dan kadar kreatininnya naik di atas normal. Ketika saya tanya tentang pola makannya, ia menjawab, "Saya jarang makan asin, Dok, tapi saya suka pakai bumbu instan biar cepat." Ia menyebutkan merek yang umum di pasaran seperti Masako, Roicho, dan Racik. Ia tidak tahu bahwa meski tidak terasa asin, kandungan sodium di dalam bumbu instan jauh lebih tinggi dari garam dapur biasa. Setelah saya minta untuk mengganti semua bumbu instan dengan rempah alami selama sebulan, tekanan darahnya turun ke 130/80, wajahnya tidak lagi bengkak, dan hasil fungsi ginjalnya menunjukkan perbaikan yang cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa meski tidak terasa, efek dari bumbu instan sangat nyata terhadap tubuh. Ginjal, yang tugasnya menyaring racun dari darah, tidak bisa membedakan antara racun alami dan racun buatan. Semua yang berlebihan akan dianggap racun dan harus dibuang. Tapi masalahnya, semakin banyak racun yang masuk, semakin keras ginjal harus bekerja. Akibatnya, sel-sel nefron yang menjadi alat penyaring utama dalam ginjal rusak satu persatu dan tidak bisa tumbuh kembali. Selain MSG, bumbu instan biasanya juga mengandung bahan tambahan seperti perisa buatan, pewarna, dan penguat rasa. Zat-zat ini menumpuk di dalam tubuh, terutama di jaringan ginjal dan hati. Karena ginjal berperan sebagai filter utama, zat tersebut bisa menyebabkan peradangan kronis yang dalam jangka panjang memicu penurunan fungsi ginjal. Seringkali kerusakan ini tidak menimbulkan gejala pada awalnya, namun setelah beberapa tahun, baru terlihat efeknya seperti pembengkakan, kelelahan, atau peningkatan kadar kreatinin. Bapak dan Ibu, mungkin sekarang Anda bertanya, bagaimana caranya membuat masakan tetap enak tanpa MSG dan bumbu instan? Jawabannya sederhana, yaitu kembali ke dapur tradisional seperti zaman orang tua kita dulu. Rempah alami Indonesia sangat kaya dan mampu menggantikan fungsi penyedap buatan. Gunakan bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, lengkuas, daun salam, serai, dan sedikit garam untuk menciptakan rasa gurih alami. Jika ingin rasa lebih kuat,
Tambahkan sedikit gula merah atau air kaldu dari rebusan ayam kampung tanpa lemak. Selain menambah cita rasa, bahan-bahan alami ini juga memiliki khasiat antioksidan yang membantu melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan akibat radikal bebas. Kebiasaan menggunakan bumbu instan juga sering berawal dari pola hidup praktis. Banyak orang yang bekerja atau memiliki aktivitas pada tidak sempat menyiapkan bumbu dari awal, sehingga memilih cara cepat dengan membuka bungkus bumbu siap pakai. Namun, jika kita mau meluangkan sedikit waktu, sebenarnya membuat bumbu alami tidak serumit yang dibayangkan. Bapak dan Ibu bisa menyiapkan bumbu dasar putih, merah, dan kuning dalam jumlah besar, kemudian menyimpannya di wadah tertutup di lemari pendingin. Bumbu ini bisa digunakan untuk berbagai masakan selama beberapa hari. Dengan begitu, kita bisa tetap memasak dengan cepat tanpa harus bergantung pada penyedap buatan. Selain itu, penting juga untuk membiasakan diri membaca label makanan sebelum membeli. Di kemasan bumbu instan biasanya tertulis kandungan seperti monosodium glutamat, disodium inosinat, atau disodium guanilat. Semua itu adalah bentuk lain dari MSG dan penguat rasa sintetis. Jika Anda melihat nama-nama tersebut, sebaiknya hindari atau cari alternatif yang lebih alami. Saya juga ingin Bapak dan Ibu memahami bahwa sensitivitas terhadap MSG bisa berbeda pada tiap orang. Beberapa orang langsung mengalami gejala seperti sakit kepala, mual, atau jantung berdebar setelah makan makanan tinggi MSG, tetapi ada juga yang tidak merasakan apa-apa. Meskipun tidak menimbulkan reaksi langsung, bukan berarti aman. Bahaya MSG bersifat kumulatif, artinya efeknya menumpuk dari waktu ke waktu dan baru terlihat setelah bertahun-tahun. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah memiliki tekanan darah tinggi, diabetes, atau gangguan ginjal ringan, konsumsi MSG dan bumbu instan sebaiknya dihentikan sama sekali. Ginjal dalam kondisi seperti itu sudah tidak sekuat dulu untuk menyaring kelebihan sodium dan bahan kimia tambahan. Setiap kali tubuh menerima bahan tersebut, tekanan pada ginjal akan semakin besar dan risiko kerusakan meningkat. Saya ingin memberikan satu ilustrasi sederhana agar Bapak dan Ibu bisa membayangkan seberapa berat kerja ginjal. Bayangkan ginjal seperti saringan air di rumah. Jika air yang masuk jernih, saringan itu bisa bertahan lama. Tapi kalau setiap hari air yang masuk penuh lumpur dan pasir, saringan cepat rusak dan tersumbat. Begitulah kondisi ginjal ketika setiap hari diberi makanan dengan MSG, sodium tinggi, dan bahan pengawet. Mulailah berlatih mengembalikan lidah pada cita rasa alami. Pada minggu pertama tanpa bumbu instan, mungkin makanan terasa hambar. Tapi setelah 2 minggu, lidah akan mulai mengenali rasa asli dari bahan makanan. Sebagai penutup bab ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa tidak ada bumbu instan yang benar-benar aman bila digunakan terus-menerus. Mungkin efeknya tidak langsung terasa, tapi perlahan ginjal akan kehilangan kemampuannya untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Di bab berikutnya, kita akan membahas musuh ginjal berikutnya yang tidak kalah berbahaya, yaitu minuman bersoda dan minuman manis kemasan. Banyak orang mengira bahwa minuman ini hanya menyebabkan obesitas atau diabetes, padahal kandungan gula dan asam fosfat di dalamnya juga menjadi racun bagi ginjal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas tentang bahaya bumbu instan dan MSG yang merusak ginjal secara diam-diam, sekarang kita masuk ke musuh berikutnya yang tak kalah berbahaya, bahkan seringkali lebih sulit dihindari karena bentuknya menggoda dan rasanya menyenangkan. Inilah musuh keempat bagi kesehatan ginjal, yaitu minuman bersoda dan minuman manis dalam kemasan. Banyak orang berpikir minuman manis hanya menyebabkan kegemukan atau diabetes. Padahal, efeknya jauh lebih dalam. Minuman ini bukan hanya menyerang kadar gula dalam darah, tetapi juga secara perlahan menghancurkan sistem filtrasi tubuh, yaitu ginjal. Saya tidak melebih-lebihkan. Selama bertahun-tahun saya menangani pasien lansia, dan lebih dari setengahnya memiliki riwayat kebiasaan mengonsumsi minuman manis setiap hari, baik itu soda, teh botol, kopi susu kemasan, atau minuman energi. Hampir semuanya datang dengan keluhan yang mirip, cepat lelah, sering kencing malam, dan pinggang terasa berat. Setelah diperiksa, ternyata fungsi ginjalnya sudah menurun. Bapak dan Ibu, tahukah Anda bahwa satu kaleng minuman bersoda rata-rata mengandung 40 gram gula? Itu setara dengan 10 sendok teh gula pasir. Bayangkan jika Bapak atau Ibu minum satu kaleng setiap hari, dalam seminggu tubuh menerima sekitar 280 gram gula tambahan. Dalam sebulan, lebih dari 1 kilogram gula hanya dari minuman saja. Kandungan gula yang tinggi seperti ini menyebabkan lonjakan kadar glukosa dalam darah, yang pada akhirnya memaksa ginjal bekerja keras untuk menyeimbangkan kadar gula tersebut. Jika dilakukan terus-menerus,
pembuluh darah halus di dalam ginjal bisa rusak dan mengalami kebocoran. Namun, yang lebih berbahaya lagi bukan hanya gulanya, melainkan kandungan asam fosfat yang ada dalam minuman bersoda. Asam fosfat digunakan untuk memberikan sensasi segar dan memperpanjang masa simpan produk. Tapi efeknya dalam tubuh sangat merugikan. Asam fosfat meningkatkan kadar asam dalam darah, membuat ginjal harus bekerja ekstra untuk menetralisirnya. Proses ini membuat kadar kalsium dalam tubuh ikut berkurang, karena kalsium ditarik dari tulang untuk membantu menetralkan keasaman darah. Akibatnya, tidak hanya ginjal yang rusak, tapi juga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Saya teringat pada salah satu pasien saya, Pak Joko, usia 59 tahun, seorang tukang bangunan dari Bekasi. Setiap hari, ia meminum 2-3 kaleng minuman energi karena merasa butuh tenaga untuk bekerja di bawah terik matahari. "Dok, kalau saya tidak minum itu, badan saya lemas. Rasanya tidak kuat," begitu katanya. Namun, setelah 6 bulan, ia datang dengan keluhan cepat haus, sering buang air kecil, dan pinggang terasa nyeri. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kadar gula darahnya naik menjadi 180, sementara fungsi ginjalnya turun hingga 50%. Ketika saya jelaskan bahwa penyebabnya adalah minuman energi yang dikonsumsi tiap hari, Pak Joko terdiam lama dan berkata lirih, "Saya kira itu menambah tenaga, ternyata justru menghancurkan badan saya." Saya lalu menyarankan agar ia berhenti total mengonsumsi minuman tersebut dan menggantinya dengan air putih serta air kelapa muda. Pada minggu pertama, ia mengeluh tubuhnya terasa lemas. Tapi saya meyakinkan bahwa itu hanya efek adaptasi tubuh. 2 minggu kemudian, ia datang lagi dengan wajah lebih segar. Ia berkata, "Dok, ternyata saya lebih kuat sekarang, tidur saya juga nyenyak. Saya baru sadar yang dulu saya rasakan itu bukan tenaga, tapi cuma efek gula." Cerita Pak Joko ini adalah contoh nyata bahwa kebiasaan kecil yang tampak sepele bisa menjadi pembeda antara hidup sehat dan hidup penuh penderitaan. Selain minuman energi, teh botolan, jus dalam kemasan, dan kopi susu juga sama berbahayanya. 1 botol teh manis dalam kemasan bisa mengandung 25 hingga 30 gram gula. Kopi susu dalam kaleng bahkan lebih tinggi karena mengandung kombinasi gula dan lemak jenuh dari susu kental manis. Minuman ini membuat tubuh mengalami lonjakan kadar gula yang cepat, tetapi penurunan energinya juga tiba-tiba. Akibatnya, tubuh menjadi tergantung, ingin minum lagi, dan siklus ini terus berulang tanpa disadari. Dalam jangka panjang, pola ini mempercepat terjadinya resistensi insulin, dan dari situlah diabetes serta kerusakan ginjal dimulai. Ginjal bekerja keras setiap kali tubuh menerima kelebihan gula. Gula yang tidak bisa disimpan di jaringan tubuh harus dikeluarkan melalui urin. Ketika proses ini terjadi terus-menerus, pembuluh darah halus di ginjal menebal dan akhirnya mengeras. Sirkulasi darah ke jaringan ginjal berkurang, dan jaringan penyaring yang disebut nefron mati satu persatu. Karena itulah, banyak pasien diabetes akhirnya mengalami gagal ginjal dan harus menjalani cuci darah seumur hidup. Selain merusak pembuluh darah, minuman bersoda juga mempercepat pembentukan batu ginjal. Kandungan asam fosfat yang tinggi menyebabkan kalsium mengendap di saluran kemih. Lama-lama, endapan ini menjadi kristal yang keras seperti batu. Gejalanya sangat menyakitkan, nyeri hebat di pinggang, sulit buang air kecil, dan terkadang urin bercampur darah. Banyak pasien baru menyadari hal ini setelah rasa sakitnya tidak tertahankan. Padahal semua itu bisa dihindari jika sejak awal mereka berhenti minum soda. Bapak dan Ibu mungkin bertanya, lalu apa yang sebaiknya diminum setiap hari agar ginjal tetap sehat? Jawabannya adalah air putih. Tidak ada minuman yang lebih baik dari air putih. Air putih membantu melancarkan aliran darah ke ginjal, mengencerkan urin, dan mempercepat pembuangan racun dari tubuh. Idealnya, konsumsi air putih 8 gelas sehari atau sekitar 2 liter. Selain air putih, air kelapa muda juga sangat baik karena mengandung elektrolit alami yang membantu menyeimbangkan cairan tubuh. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah terbiasa dengan rasa manis, saya sarankan untuk beralih ke minuman alami seperti infused water. Caranya mudah. Cukup rendam irisan buah seperti lemon, mentimun, atau stroberi dalam air dingin selama beberapa jam. Hasilnya adalah minuman segar dengan rasa alami tanpa tambahan gula. Selain menyegarkan, infused water juga kaya antioksidan yang membantu melindungi sel-sel ginjal dari peradangan. Langkah lain yang bisa dilakukan adalah membatasi minuman manis secara bertahap. Jika Bapak atau Ibu terbiasa minum teh manis 2 kali sehari, kurangi menjadi sekali saja,
lalu perlahan ganti dengan air putih atau teh tawar. Tubuh akan menyesuaikan. Setelah beberapa minggu, rasa haus terhadap gula akan berkurang dengan sendirinya. Saya ingin menegaskan kembali bahwa kerusakan ginjal akibat minuman bersoda dan manis tidak terjadi dalam semalam. Prosesnya lambat, mungkin butuh bertahun-tahun, tapi begitu ginjal rusak, kerusakannya sulit diperbaiki. Cuci darah bukan solusi yang mudah. Sekali ginjal kehilangan kemampuannya, maka tidak ada obat yang bisa membuatnya kembali seperti semula. Oleh karena itu, pencegahan adalah langkah terbaik yang bisa kita ambil. Sebagai penutup bab ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan satu hal sederhana mulai hari ini. Kurangi konsumsi minuman manis dan bersoda. Gantilah dengan air putih dan jus buah segar tanpa gula tambahan. Pada bab berikutnya, kita akan membahas musuh kelima yang seringkali dianggap tidak berbahaya padahal efeknya bisa jauh lebih serius, yaitu daging olahan dan jeroan. Saya akan jelaskan bagaimana makanan ini membuat ginjal bekerja jauh lebih berat dan bagaimana kita bisa menggantinya dengan sumber protein yang lebih sehat tanpa mengorbankan selera makan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah sebelumnya kita membahas bagaimana minuman bersoda dan manis dalam kemasan diam-diam bisa menghancurkan ginjal, kini kita sampai pada musuh kelima yang tidak kalah berbahaya, daging olahan dan jeroan. Kedua jenis makanan ini kerap dianggap sebagai sumber gizi tinggi dan nikmat disantap, apalagi jika diolah dengan bumbu khas Indonesia. Namun, jika dikonsumsi berlebihan, makanan ini justru menjadi beban berat bagi kerja ginjal, apalagi pada usia lanjut. Daging olahan yang dimaksud di sini mencakup berbagai jenis produk seperti sosis, nugget, bakso kemasan, kornet, ham, dendeng, otak-otak, dan sebagainya. Sedangkan jeroan meliputi hati, ampela, usus, paru, babat, dan limpa. Sekilas, semuanya tampak menggoda dan mengenyangkan. Tapi mari kita lihat dari sisi medis dan efeknya terhadap kesehatan ginjal. Daging olahan mengandung kadar natrium yang sangat tinggi karena proses pengawetannya menggunakan garam dalam jumlah besar, nitrat, dan fosfat. Tak hanya itu, produk olahan juga sering ditambah zat aditif lain seperti penguat rasa, pewarna, dan pengawet buatan. Semua zat ini harus diproses dan disaring oleh ginjal. Bila jumlahnya berlebihan, maka ginjal akan mengalami kelelahan, dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan permanen pada jaringan ginjal. Bapak dan Ibu, ginjal memiliki batas kemampuan dalam menyaring limbah tubuh, termasuk limbah dari pemecahan protein. Ketika kita mengonsumsi daging atau jeroan dalam jumlah banyak, tubuh akan menghasilkan limbah metabolisme bernama urea. Semakin banyak protein yang dikonsumsi, semakin besar jumlah urea yang harus disaring dan dibuang melalui urin. Jika ginjal sudah melemah atau berfungsi di bawah kapasitas optimal, maka urea akan menumpuk di dalam darah. Ini dikenal dengan istilah uremia atau keracunan urea. Gejalanya cukup berat, mulai dari mual, muntah, pusing, kelelahan ekstrim, hingga bau mulut yang khas seperti amonia. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Hendra, usia 63 tahun, pensiunan pegawai bank dari Bandung. Ia punya hobi makan bakso, sosis, dan sate jeroan. Dalam seminggu, bisa lebih dari 5 kali ia makan jeroan seperti sate usus, ati, ampela, atau gulai babat. Awalnya ia merasa tidak ada masalah. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, ia sering mengeluh pusing, tubuh lemas, dan sulit tidur di malam hari karena pinggang terasa nyeri. Saat diperiksa, hasil laboratorium menunjukkan kadar asam uratnya melonjak hingga 12 mg/dl, jauh di atas batas normal yang hanya sekitar 7 mg/dl. Selain itu, Ekvernya sudah menurun drastis, menandakan bahwa ginjalnya mulai kewalahan. Asam urat yang tinggi bukan hanya menyebabkan nyeri sendi atau gout, tapi juga bisa membentuk kristal tajam di dalam ginjal. Kristal ini lama-lama menyatu membentuk batu ginjal yang menyebabkan rasa sakit luar biasa, terutama saat buang air kecil. Bahkan, bila tidak segera ditangani, batu ginjal ini bisa menyumbat saluran kemih dan menyebabkan infeksi serius. Lebih dari itu, jeroan juga mengandung purin yang sangat tinggi. Purin akan dipecah menjadi asam urat dalam tubuh, dan jika tidak dikelola dengan baik, akan mempercepat kerusakan fungsi ginjal. Ketika saya meminta Pak Hendra untuk berhenti total mengonsumsi jeroan dan menggantinya dengan sumber protein yang lebih sehat seperti ikan segar dan ayam kampung tanpa kulit, hasilnya cukup mengesankan. Dalam waktu 3 bulan, kadar asam uratnya turun menjadi 6,5 mg/dl, dan ia merasa tubuhnya jauh lebih enteng. Ia tidak lagi merasa nyeri saat buang air kecil, dan tidur malamnya pun mulai nyenyak. Ia bahkan mengaku bisa berjalan lebih jauh tanpa merasa cepat lelah.
Dari kisah Pak Hendra, kita bisa belajar bahwa menikmati makanan enak sesekali tidak salah, tapi jika menjadi kebiasaan harian, maka akibatnya bisa fatal. Bagi bapak dan ibu yang sudah memasuki usia 50 tahun ke atas, perlu diingat bahwa kemampuan tubuh, termasuk ginjal, sudah tidak sekuat saat muda. Tubuh membutuhkan asupan protein yang cukup, namun jenis proteinnya harus lebih selektif dan tidak boleh berlebihan. Sebagai alternatif, pilihlah sumber protein yang lebih ringan bagi ginjal, seperti ikan laut segar, misalnya ikan kembung, tuna, atau salmon. Ikan mengandung protein berkualitas tinggi dan kaya asam lemak omega-3 yang baik untuk jantung dan ginjal. Ayam kampung tanpa kulit. Kulit ayam mengandung lemak jenuh yang bisa memicu peradangan. Daging ayam yang direbus atau dikukus adalah pilihan yang aman. Tahu dan tempe. Produk fermentasi dari kedelai ini mengandung protein nabati yang lebih mudah dicerna dan tidak terlalu membebani ginjal. Putih telur. Sumber protein murni yang sangat rendah lemak dan tidak mengandung purin tinggi. Langkah lain yang bisa bapak dan ibu ambil adalah membatasi konsumsi daging merah maksimal 2 kali seminggu, dan jeroan hanya sebagai hidangan sesekali, bukan makanan pokok harian. Bila memang ingin tetap makan daging, pastikan porsinya kecil dan seimbang dengan sayuran segar serta buah-buahan yang membantu proses pencernaan dan pembuangan racun. Saya juga menyarankan agar bapak dan ibu mulai membiasakan diri membaca label makanan pada produk kemasan. Jika Anda melihat kandungan sodium tinggi, nitrat, atau pengawet lain dalam daftar bahan, sebaiknya hindari. Makanan seperti bakso beku, sosis siap masak, atau nugget yang dijual di minimarket rata-rata mengandung garam dan pengawet dalam jumlah besar, yang sangat tidak ramah bagi ginjal. Banyak orang mengira bahwa kerusakan ginjal hanya disebabkan oleh penyakit seperti diabetes atau hipertensi. Padahal, pola makan dan jenis protein yang dikonsumsi setiap hari juga memiliki pengaruh besar. Tubuh kita tidak dirancang untuk memproses bahan kimia tambahan secara terus-menerus. Karena itu, memperhatikan jenis dan jumlah protein yang masuk ke dalam tubuh adalah langkah penting untuk menjaga ginjal tetap sehat hingga usia lanjut. Sebagai penutup bab ini, saya ingin mengajak bapak dan ibu untuk melakukan refleksi kecil. Tanyakan pada diri sendiri, apakah makanan yang selama ini dikonsumsi benar-benar menyehatkan atau justru menjadi beban bagi tubuh? Apakah kenikmatan sesaat dari makan jeroan atau daging olahan sebanding dengan risiko harus cuci darah 3 kali seminggu di kemudian hari? Pada bab berikutnya, kita akan membahas tentang bagaimana perubahan alami pada ginjal seiring bertambahnya usia memengaruhi cara kita memilih makanan. Saya akan menjelaskan mengapa lansia perlu lebih hati-hati dalam menentukan menu sehari-hari, dan bagaimana strategi sederhana bisa membantu mempertahankan fungsi ginjal tanpa harus mengubah seluruh gaya hidup secara drastis. Tetap bersama channel Sehat Bersama, karena di sini kita belajar menjaga tubuh dengan bijak dan penuh cinta. Bapak dan ibu yang saya hormati, di bab-bab sebelumnya kita sudah membahas berbagai jenis makanan dan minuman yang dapat merusak ginjal bila dikonsumsi secara berlebihan. Kita sudah mengulas dampak mie instan, makanan kaleng, bumbu instan, minuman bersoda, hingga jeroan dan daging olahan. Namun semua pengetahuan itu akan menjadi kurang lengkap tanpa memahami satu hal penting yang akan kita bahas di bab ini. Fakta bahwa fungsi ginjal secara alami memang menurun seiring bertambahnya usia. Inilah kenyataan fisiologis yang harus kita sadari bersama. Setelah seseorang memasuki usia 40 tahun, fungsi ginjal secara alami akan menurun sekitar 1% setiap tahun. Jadi, jika seseorang kini berusia 60 tahun, maka fungsi ginjalnya kemungkinan sudah berkurang sekitar 20% dibandingkan saat usia muda. Penurunan ini tidak bisa dihindari, namun bisa diperlambat dan dijaga agar tetap dalam batas normal, asal kita memahami cara merawatnya dengan baik. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain berkurangnya jumlah nefron, unit penyaring di ginjal, melemahnya aliran darah ke ginjal, dan perubahan struktur pada jaringan ginjal itu sendiri. Nefron adalah bagian ginjal yang menyaring limbah dan kelebihan cairan dari darah untuk dikeluarkan melalui urin. Semakin sedikit nefron yang berfungsi, semakin lambat proses penyaringan limbah dalam tubuh, dan semakin tinggi risiko penumpukan racun di dalam darah. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa penurunan ini tidak menunjukkan gejala pada awalnya. Banyak orang yang merasa tubuhnya sehat-sehat saja, padahal fungsi ginjalnya sudah jauh menurun. Inilah yang membuat penyakit ginjal kronis sering disebut sebagai penyakit diam-diam yang mematikan. Ia datang perlahan, tanpa suara, hingga suatu hari pasien mulai merasa cepat lelah, mengalami pembengkakan, gangguan tidur, dan saat itulah ginjal sudah sangat terbebani. Bagi lansia, faktor risiko kerusakan ginjal meningkat bukan hanya karena usia,
tetapi juga karena adanya penyakit penyerta seperti diabetes dan hipertensi yang sangat umum terjadi di usia 50 tahun ke atas. Kedua penyakit ini dikenal sebagai penyebab utama kerusakan ginjal kronis. Gula darah tinggi merusak pembuluh darah kecil di ginjal, sedangkan tekanan darah tinggi memberi tekanan konstan yang dapat merusak jaringan ginjal dari waktu ke waktu. Bapak dan Ibu, saya ingin Bapak Ibu memahami ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar kita bisa lebih waspada dan bijak. Ketika fungsi ginjal sudah mulai menurun secara alami karena faktor usia, maka satu-satunya cara agar penurunan ini tidak semakin cepat adalah dengan menghindari beban tambahan dari pola makan dan minuman yang salah. Saya sering menjelaskan kepada pasien saya bahwa pola makan saat usia 30 tahun tidak bisa lagi dipraktikkan saat usia 60 tahun. Jika dahulu kita bisa makan gorengan 2 kali sehari, minum teh manis 5 gelas sehari, dan masih merasa bugar, sekarang itu semua harus dikurangi bahkan dihentikan. Tubuh lansia tidak lagi memiliki kapasitas yang sama seperti saat muda. Organ-organ dalam tubuh, termasuk ginjal, membutuhkan perhatian ekstra dan perawatan khusus. Sebagai contoh, banyak lansia yang mengeluhkan sering buang air kecil di malam hari. Mereka mengira itu wajar karena usia, padahal itu bisa jadi salah satu tanda awal penurunan fungsi ginjal. Ginjal yang sehat akan menjaga keseimbangan cairan tubuh sepanjang hari, tetapi jika ginjal mulai terganggu, pengaturan cairan menjadi tidak seimbang, dan akibatnya buang air kecil menjadi tidak teratur, termasuk di malam hari. Selain itu, gejala lain seperti urin berbusa, pinggang pegal tanpa sebab jelas, kaki bengkak di sore hari, cepat lelah padahal aktivitas biasa, dan nafsu makan menurun juga patut dicurigai sebagai tanda-tanda awal gangguan ginjal. Apalagi bila lebih dari 3 gejala tersebut terjadi secara bersamaan. Maka dari itu, sebagai dokter, saya selalu menyarankan kepada pasien lansia untuk rutin memeriksakan fungsi ginjal minimal setahun sekali. Pemeriksaan sederhana seperti cek kreatinin serum dan EGFR bisa memberi gambaran umum tentang seberapa baik ginjal bekerja. Bila ditemukan penurunan di tahap awal, pengobatan dan perubahan gaya hidup bisa segera dilakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Untuk mendukung fungsi ginjal yang sudah mulai melemah secara alami, ada beberapa prinsip dasar yang sebaiknya dijadikan kebiasaan harian. Perbanyak konsumsi air putih. Ginjal membutuhkan cairan yang cukup agar proses penyaringan berjalan lancar. Minimal 8 gelas sehari. Lebih baik bila disesuaikan dengan aktivitas harian dan kondisi tubuh. Batasi asupan garam dan gula. Dua zat ini adalah musuh utama ginjal. Garam yang berlebihan meningkatkan tekanan darah, sedangkan gula menyebabkan kerusakan pembuluh darah halus. Pilih protein yang ringan bagi ginjal, seperti ikan segar, tempe, tahu, dan putih telur. Hindari jeroan, daging olahan, dan makanan tinggi purin. Hindari minuman manis dan bersoda. Lebih baik konsumsi jus buah segar tanpa gula tambahan, atau infused water dari buah-buahan alami. Konsumsi buah dan sayuran yang kaya antioksidan, seperti apel, anggur, stroberi, dan brokoli. Antioksidan membantu melindungi jaringan ginjal dari kerusakan akibat radikal bebas. Kurangi penggunaan obat tanpa resep, terutama obat penghilang nyeri golongan SAID yang dapat merusak ginjal jika digunakan jangka panjang. Aktif bergerak dan berolahraga ringan seperti jalan kaki, senam lansia, atau bersepeda santai. Aktivitas fisik membantu memperlancar aliran darah ke ginjal. Saya memahami bahwa mengubah kebiasaan makan dan pola hidup bukan hal yang mudah, apalagi jika sudah berlangsung puluhan tahun. Namun saya percaya bahwa dengan pemahaman yang benar, motivasi yang kuat, dan dukungan dari keluarga, Bapak dan Ibu bisa melakukannya. Tidak perlu perubahan drastis dalam semalam. Mulailah dari yang sederhana. Misalnya mengganti camilan sore dari keripik ke buah potong, mengurangi garam dalam masakan 1 sendok, atau menambah 1 gelas air putih setiap hari. Saya selalu mengatakan kepada pasien saya, bahwa merawat ginjal bukan berarti harus hidup menyiksa diri, tetapi cukup dengan hidup lebih sadar, lebih cermat, dan lebih penuh kasih kepada tubuh sendiri. Tubuh kita sudah bekerja keras sejak muda. Sekarang saatnya kita membalasnya dengan perhatian dan perawatan yang layak. Pada bab berikutnya, kita akan membahas tanda-tanda awal kerusakan ginjal yang sering diabaikan. Banyak orang baru sadar setelah kondisinya parah dan harus menjalani cuci darah. Di bab selanjutnya, saya akan jelaskan gejala-gejala yang patut diwaspadai dan bagaimana mengenalinya sejak dini agar Bapak dan Ibu bisa mengambil langkah cepat sebelum terlambat. Tetap bersama channel Sehat Bersama, karena edukasi kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa tua yang berkualitas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita mengetahui bahwa fungsi ginjal mulai menurun secara alami seiring bertambahnya usia,
kini saatnya kita mempelajari sesuatu yang sangat penting, yaitu tanda-tanda awal kerusakan ginjal. Bab ini sangat krusial, karena banyak orang yang baru menyadari gangguan ginjal setelah kondisi sudah berat dan harus menjalani cuci darah secara rutin. Padahal, jika gejala-gejala awal dikenali sejak dini, kerusakan ginjal masih bisa dicegah, diperlambat, bahkan ditangani dengan lebih ringan. Ginjal adalah organ yang bekerja dalam diam. Tidak seperti sakit gigi yang langsung terasa nyeri atau luka terbuka yang jelas terlihat, ginjal bisa mengalami kerusakan parah tanpa menimbulkan gejala mencolok. Justru inilah yang menjadikannya berbahaya. Seseorang bisa terlihat sehat di luar, namun fungsi ginjalnya tinggal 50% tanpa ia sadari. Berikut ini adalah tanda-tanda awal yang perlu bapak dan ibu kenali dan waspadai, terutama jika bapak dan ibu sudah memasuki usia 50 tahun ke atas. 1. Sering buang air kecil di malam hari. Jika bapak dan ibu sering terbangun lebih dari 2 kali dalam semalam hanya untuk buang air kecil, ini patut dicurigai. Memang frekuensi kencing bisa meningkat karena minum banyak air di malam hari atau karena usia. Tapi bila terjadi terus-menerus dan tidak disebabkan oleh faktor jelas, ini bisa jadi tanda bahwa ginjal sudah tidak mampu mengontrol keseimbangan cairan dengan baik. 2. Urin berbusa atau bergelembung seperti sabun. Ciri khas lain yang sering disepelekan adalah munculnya busa atau gelembung dalam urin yang tidak hilang-hilang. Ini menandakan adanya protein yang bocor ke dalam urin, atau dalam istilah medis disebut proteinuria. Ginjal sehat tidak akan membiarkan protein keluar ke urin. Tapi saat ginjal mulai rusak, penyaringan menjadi lemah dan protein bocor ke saluran kemih. 3. Kaki bengkak, terutama di sore hari. Jika bapak atau ibu merasa kaki, pergelangan, atau bahkan wajah sering tampak bengkak terutama pada sore hari, itu bisa jadi karena penumpukan cairan akibat ginjal tidak mampu membuang kelebihan cairan dari tubuh. Coba tekan bagian kaki yang bengkak selama beberapa detik. Jika bekas tekanan jari tidak langsung kembali seperti semula, itu adalah tanda edema atau pembengkakan. 4. Pinggang sering terasa pegal atau nyeri tanpa sebab jelas. Pegal di pinggang bawah bisa menjadi tanda adanya gangguan pada ginjal, terutama jika tidak berhubungan dengan aktivitas berat seperti mengangkat barang atau posisi tidur. Jika rasa pegal terjadi berulang, terutama di bagian kanan atau kiri bawah punggung, sebaiknya segera periksakan ke dokter. 5. Mudah lelah dan kurang tenaga padahal tidak banyak aktivitas. Ginjal yang sehat membantu tubuh memproduksi hormon eritropoietin yang merangsang produksi sel darah merah. Saat ginjal rusak, produksi hormon ini menurun dan menyebabkan anemia. Gejalanya: tubuh terasa lemas, cepat lelah, jantung berdebar, dan sering mengantuk di siang hari meski tidak banyak beraktivitas. 6. Nafsu makan menurun dan mulut terasa aneh. Saat fungsi ginjal menurun, racun-racun yang seharusnya dibuang justru menumpuk dalam darah. Hal ini bisa menyebabkan rasa mual, hilang nafsu makan, dan mulut terasa pahit atau seperti bau logam. Jika bapak dan ibu merasakan makanan tidak enak padahal tidak sedang sakit gigi atau flu, ini bisa jadi salah satu gejala uremia atau keracunan akibat ginjal tak mampu membuang limbah dengan baik. 7. Kulit gatal-gatal tanpa ruam jelas. Racun yang menumpuk di dalam tubuh juga bisa menyebabkan reaksi pada kulit berupa rasa gatal yang sangat mengganggu, terutama di malam hari. Gatal akibat gangguan ginjal biasanya tidak disertai ruam atau kemerahan, dan tidak kunjung sembuh meski sudah diolesi salep biasa. 8. Nafas pendek dan sesak meski tidak sedang beraktivitas berat. Ini bisa terjadi karena penumpukan cairan di paru-paru atau karena anemia akibat penurunan produksi sel darah merah. Jika bapak atau ibu sering merasa sesak napas bahkan saat duduk atau berbicara, jangan anggap remeh. Bisa jadi ginjal sudah tidak mampu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Bapak dan ibu, mengenali gejala-gejala di atas adalah langkah pertama yang sangat penting dalam menjaga kesehatan ginjal. Jangan menunggu sampai muncul gejala berat seperti muntah terus-menerus, kesadaran menurun, atau pembengkakan ekstrim di seluruh tubuh. Bila bapak dan ibu mengalami 3 atau lebih dari gejala-gejala tersebut, segeralah konsultasi ke dokter dan minta dilakukan pemeriksaan laboratorium sederhana seperti tes kreatinin serum untuk mengukur kadar limbah dalam darah, EGFR, estimasi laju filtrasi glomerulus untuk menilai fungsi ginjal, urinalisis lengkap untuk melihat ada tidaknya protein, darah, atau glukosa dalam urin, tes mikroalbumin untuk mendeteksi kebocoran protein pada tahap paling awal. Dengan pemeriksaan tersebut, kita bisa mengetahui kondisi ginjal secara objektif dan mengambil langkah cepat bila ditemukan penurunan fungsi. Semakin cepat diketahui,
semakin besar peluang untuk mencegah kerusakan lanjutan. Saya selalu katakan kepada pasien-pasien saya, lebih baik periksa sekarang dan tahu, daripada menyesal nanti ketika semua sudah terlambat. Banyak pasien yang menyesal karena selama ini merasa sehat-sehat saja, padahal ginjalnya sudah rusak hingga tinggal 20%. Akhirnya harus cuci darah 3 kali seminggu selama berjam-jam. Cuci darah bukan hanya berat secara fisik, tapi juga secara emosional dan finansial. Waktu berharga yang seharusnya bisa digunakan untuk bersama keluarga justru habis di ruang perawatan. Belum lagi rasa lemas yang muncul setelah proses cuci darah, dan risiko infeksi yang meningkat karena akses jarum ke pembuluh darah besar. Oleh karena itu, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Mengenali tanda-tanda awal ini adalah bentuk kepedulian terhadap tubuh kita sendiri. Bila bapak dan ibu merasa gejala yang disebutkan tadi sudah mulai muncul, jangan ragu untuk bertindak. Perubahan pola makan, gaya hidup, dan pengobatan dini bisa mencegah ginjal dari kehancuran total. Pada bab selanjutnya, kita akan membahas tentang solusi alami dan praktis yang bisa dilakukan untuk membantu menjaga kesehatan ginjal, termasuk daftar makanan yang aman dikonsumsi dan bahan-bahan alami yang telah terbukti membantu menurunkan tekanan darah serta memperbaiki fungsi ginjal. Bab selanjutnya akan memberikan panduan yang mudah dipraktikkan sehari-hari tanpa harus bingung atau takut salah pilih. Tetap bersama channel Sehat Bersama, karena menjaga kesehatan bukan soal tahu, tapi soal mau bertindak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami berbagai penyebab kerusakan ginjal dan gejala-gejala awal yang harus diwaspadai, kini saatnya kita membahas langkah-langkah praktis dan sederhana yang bisa langsung Bapak dan Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebagaimana saya sampaikan berulang kali kepada para pasien saya, pengetahuan tanpa tindakan hanyalah teori. Tapi begitu Bapak dan Ibu mulai bergerak, sekecil apapun perubahannya, maka itulah awal dari hidup yang lebih sehat dan panjang umur. Langkah pertama dan paling mendasar adalah menjaga asupan cairan, terutama air putih. Ginjal tidak bisa bekerja maksimal tanpa dukungan cairan yang cukup. Air putih membantu membuang racun, menjaga volume darah tetap stabil, serta mencegah terbentuknya batu ginjal. Idealnya, konsumsi air putih minimal 8 gelas per hari atau setara 2 liter. Namun, angka ini bisa disesuaikan jika Bapak atau Ibu memiliki kondisi khusus seperti gagal jantung atau sudah menjalani terapi cairan. Minumlah secara bertahap sepanjang hari. Jangan langsung sekaligus dalam jumlah besar. Langkah kedua adalah mengatur pola makan yang ramah ginjal. Ini bukan berarti Bapak dan Ibu tidak boleh makan enak lagi, melainkan memilih makanan yang lebih bersahabat untuk organ dalam tubuh, khususnya ginjal. Berikut beberapa makanan yang sangat dianjurkan bagi lansia. Sayuran hijau segar seperti bayam, sawi, brokoli, dan kangkung. Sayuran ini mengandung antioksidan tinggi dan serat yang membantu mengurangi peradangan di ginjal. Namun bagi pasien dengan gangguan ginjal lanjut, bayam perlu dibatasi karena kandungan kaliumnya. Buah-buahan segar seperti apel, anggur merah, stroberi, dan blueberry. Buah ini kaya flavonoid dan antioksidan yang mampu menurunkan tekanan darah dan mencegah kerusakan sel ginjal. Apel juga membantu menetralkan kadar gula darah secara alami. Ikan laut segar, seperti tuna, makarel, dan salmon. Ikan ini mengandung asam lemak omega 3 yang baik untuk pembuluh darah ginjal dan jantung. Pilih ikan segar, bukan yang diasinkan atau dikalengkan. Putih telur adalah sumber protein rendah fosfor dan sangat dianjurkan untuk penderita gangguan ginjal. Bisa direbus atau dikukus sebagai pelengkap makanan utama. Bawang putih mentah, cukup 1 hingga 2 siung sehari. Bawang putih dikenal sebagai agen alami penurun tekanan darah dan membantu melindungi fungsi ginjal dari kerusakan oksidatif. Bisa dicincang halus dan dicampurkan dalam nasi atau sayur. Jahe dan kunyit adalah rempah dengan efek antiinflamasi alami. Mengonsumsi air rebusan jahe atau kunyit secara teratur dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh termasuk pada jaringan ginjal. Langkah ketiga adalah mengurangi konsumsi makanan yang memperberat kerja ginjal, seperti makanan tinggi garam, seperti keripik, makanan kaleng, dan bumbu instan. Makanan tinggi gula seperti kue, minuman manis, dan permen. Daging olahan dan jeroan. Makanan cepat saji yang digoreng dengan minyak berulang kali. Langkah keempat adalah mengatur porsi makan. Banyak lansia yang tanpa sadar makan dengan porsi berlebihan karena mengandalkan nafsu atau kebiasaan lama. Padahal, semakin bertambah usia, kebutuhan energi tubuh menurun. Bila asupan makanan tetap banyak,
maka limbah metaboliknya juga meningkat dan beban ginjal pun bertambah. Idealnya, satu piring makan dibagi menjadi separuh bagian sayuran dan buah, seperempat bagian karbohidrat seperti nasi atau singkong, seperempat bagian protein rendah lemak seperti tahu, tempe, ikan, atau putih telur. Langkah kelima adalah menjaga aktivitas fisik ringan secara teratur. Olahraga membantu memperlancar sirkulasi darah ke seluruh tubuh termasuk ginjal, serta menjaga tekanan darah dan kadar gula tetap stabil. Bapak dan Ibu tidak perlu olahraga berat. Cukup jalan kaki pagi selama 20-30 menit, bersepeda santai, atau senam ringan bersama teman-teman lansia di lingkungan sekitar. Langkah keenam adalah menghindari penggunaan obat secara sembarangan. Banyak obat penghilang nyeri atau suplemen herbal yang dijual bebas di pasaran ternyata mengandung zat kimia yang merusak ginjal jika dikonsumsi terus-menerus tanpa pengawasan dokter. Bila Bapak atau Ibu sedang rutin minum obat untuk tekanan darah, diabetes, atau kolesterol, pastikan untuk selalu cek fungsi ginjal secara berkala. Langkah ketujuh adalah membentuk kebiasaan hidup sehat sebagai bagian dari kegiatan keluarga. Jangan lakukan perubahan gaya hidup seorang diri. Libatkan anak, cucu, atau pasangan dalam proses ini. Misalnya, ajak cucu ikut membuat infuset water, masak bersama menggunakan bumbu rempah, atau senam pagi bareng di halaman rumah. Semangat menjaga ginjal akan jauh lebih kuat bila dilakukan bersama orang tercinta. Saya tahu bahwa perubahan tidak selalu mudah. Tapi ingatlah, setiap langkah kecil yang Bapak dan Ibu ambil hari ini bisa menyelamatkan Bapak dan Ibu dari penderitaan besar di kemudian hari. Jangan tunggu sampai harus menjalani cuci darah untuk mulai berubah. Jangan tunggu ginjal memberi sinyal kerusakan untuk mulai peduli. Mulailah dari yang sederhana. Hari ini, tambah 1 gelas air putih. Hari ini, kurangi 1 sendok garam dari masakan. Hari ini, ganti minuman manis dengan air kelapa. Hari ini, kurangi makan jeroan dan coba rebus tahu atau ikan. Pada bab berikutnya, kita akan masuk ke bagian penutup, di mana saya akan merangkum semua pembahasan sebelumnya dan memberikan motivasi serta ajakan untuk bergerak sekarang juga. Karena menjaga ginjal bukan soal pilihan, tapi soal tanggung jawab kita terhadap tubuh yang telah setia menemani puluhan tahun kehidupan. Tetap bersama channel Sehat Bersama, karena tubuh sehat adalah anugerah, dan menjaga kesehatan adalah ibadah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita telah menempuh perjalanan panjang bersama sejak bab pertama. Kita sudah membongkar 5 musuh utama ginjal: mie instan, makanan kaleng, bumbu instan dan MSG, minuman manis serta soda, hingga daging olahan dan jeroan. Kita juga telah mengenali tanda-tanda awal kerusakan ginjal dan mempelajari langkah-langkah praktis yang bisa langsung diterapkan mulai hari ini. Di bab terakhir ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berhenti sejenak dan merenung dalam-dalam. Apakah kita ingin menunggu tubuh rusak baru mulai berubah, atau memilih untuk bergerak sekarang demi kesehatan di hari tua? Setiap hari, ginjal kita bekerja tanpa henti, menyaring darah, membuang racun, mengatur tekanan darah, menjaga keseimbangan cairan, dan mengatur kadar garam serta mineral dalam tubuh. Ia tidak pernah minta istirahat, tidak pernah protes, dan tidak pernah merengek minta perhatian. Tapi ketika ia lelah, rusak, dan tak mampu lagi menyaring darah, barulah kita sadar bahwa kita telah mengabaikan organ penting ini terlalu lama. Saya selalu katakan pada pasien saya, ginjal itu organ paling sabar, tapi juga paling diam. Ia tidak memberikan rasa nyeri yang tajam seperti serangan jantung. Ia tidak membuat kita terjatuh seperti stroke. Tapi justru karena itu, kerusakannya sering tak disadari hingga terlambat. Banyak pasien yang duduk di hadapan saya dengan wajah bingung dan berkata, "Dok, saya tidak merasa sakit apa-apa. Kenapa tiba-tiba harus cuci darah?" Cuci darah atau hemodialisis bukan sekadar prosedur medis. Itu adalah perjuangan fisik, emosional, dan finansial yang sangat berat. 3 kali seminggu duduk di rumah sakit selama 4-5 jam. Selang dimasukkan ke pembuluh darah. Tubuh terasa lemas setelahnya. Nafsu makan turun. Kualitas hidup menurun. Banyak pasien harus berhenti bekerja, berhenti beraktivitas, bahkan berhenti bermimpi. Semua karena satu hal, terlambat bertindak. Bapak dan Ibu, saya tidak ingin Anda mengalami hal tersebut. Saya tidak ingin Bapak dan Ibu atau orang-orang yang Bapak Ibu sayangi harus menjalani hidup yang penuh pembatasan karena gagal ginjal. Itulah mengapa saya membuat video ini, menyusun narasi ini, dan membagikannya kepada Anda dengan sepenuh hati. Harapan saya sederhana, semoga ada yang terselamatkan karena informasi ini.
Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berkomitmen hari ini juga. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu Senin. Jangan tunggu tahun depan. Mulailah hari ini. Setelah selesai menonton video ini, lakukan satu langkah kecil. Buang mie instan dari dapur. Kurangi bumbu instan dari rak bumbu. Ganti minuman manis dengan air putih. Masak sayur sendiri. Ajak pasangan atau anak untuk jalan kaki sore. Setiap langkah kecil itu adalah bentuk cinta kepada tubuh Bapak dan Ibu sendiri. Tubuh kita telah menemani kita puluhan tahun. Jantung berdetak 100.000 kali sehari tanpa kita sadari. Paru-paru bernafas 20.000 kali sehari tanpa kita pikirkan. Dan ginjal menyaring 180 liter darah setiap hari tanpa pernah minta imbalan. Sekarang saatnya kita membalas semua kesetiaan itu. Saya juga ingin Bapak dan Ibu mengajak keluarga dalam proses ini. Jadikan perubahan ini sebagai proyek keluarga sehat. Ajak anak-anak untuk belajar memasak makanan sehat. Libatkan cucu dalam menyiapkan infused water atau camilan buah. Bukan hanya akan membuat hidup lebih sehat, tapi juga mempererat ikatan keluarga. Berikut ini beberapa langkah aksi yang bisa Bapak dan Ibu mulai setelah membaca atau mendengarkan narasi ini. Evaluasi isi dapur. Pisahkan bahan makanan yang tinggi garam, gula, dan pengawet. Gantikan dengan bahan segar. Rancang menu sehat mingguan. Buat jadwal makan sederhana dengan variasi sayur, protein rendah lemak, dan buah segar. Atur jadwal pemeriksaan. Jika belum pernah cek fungsi ginjal, segera agendakan pemeriksaan laboratorium, kreatinin, EGFR, dan urinalisis. Kurangi duduk diam. Aktif bergerak minimal 30 menit per hari, meski hanya jalan di sekitar rumah. Berbagi informasi. Kirimkan video ini atau ceritakan kembali isi narasi ini kepada tetangga, teman arisan, atau saudara yang mungkin belum tahu bahayanya. Bapak dan Ibu, saya ingin menutup bab ini dengan satu pengingat penting. Kesehatan bukan warisan, melainkan hasil dari keputusan yang kita ambil setiap hari. Apakah kita memilih makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Apakah kita ingin umur panjang dengan kualitas hidup tinggi, atau hanya panjang usia dengan tubuh yang lemah dan tergantung pada alat medis? Kalau boleh saya simpulkan, 5 hal ini adalah intisari dari seluruh pembahasan kita. Hindari makanan yang memperberat kerja ginjal, mie instan, makanan kaleng, bumbu instan, minuman bersoda, daging olahan, dan jeroan. Kenali tanda-tanda awal kerusakan ginjal, seperti sering kencing malam, urin berbusa, kaki bengkak, cepat lelah, dan nyeri pinggang. Perbanyak konsumsi makanan alami dan air putih, serta gunakan rempah-rempah tradisional untuk menjaga cita rasa tanpa membebani ginjal. Ubah gaya hidup secara perlahan tapi konsisten, dengan melibatkan keluarga sebagai pendukung utama. Periksakan diri secara rutin, karena semakin dini diketahui, semakin besar kemungkinan kerusakan ginjal bisa dicegah atau dikendalikan. Saya percaya bahwa Bapak dan Ibu adalah pribadi yang bijak. Dengan bertambahnya usia, akan bertambah pula kebijaksanaan dan kehati-hatian dalam menjalani hidup. Jangan sia-siakan tubuh yang telah bekerja setia selama puluhan tahun. Mari kita rawat ginjal dengan penuh kasih sayang, bukan karena takut sakit, tapi karena kita ingin tetap sehat, kuat, dan mandiri hingga akhir hayat. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga semua ilmu yang telah kita pelajari hari ini bisa menjadi cahaya penerang dalam langkah menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk berbagi narasi ini kepada orang lain, karena bisa jadi informasi sederhana ini menyelamatkan hidup seseorang yang kita sayangi. Sampai jumpa di episode edukasi kesehatan berikutnya. Tetap bersama channel Sehat Bersama, tempat kita belajar menjaga tubuh dengan ilmu dan kasih sayang. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bersyukur. Ginjal sehat, hidup pun nikmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.